Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada yang saya hormati penyiar Radio Mardika FM, Pak Surya ini. Didun, Pak Moklis. Oh, Pak Didun. Ya, mohon maaf Pak Didun. Karena nggak ketemu ya ini. Iya, sudah lama. Mohon maaf. Dan yang saya hormati pula para pendengar setia Radio Mardika FM dimanapun berada. Mohon izin saya Muklis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, pada kesempatan sore hari ini Kamis tanggal 10 Desember 2020 menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19 Kota Blitar. Laporan disusun hingga pukul 10.00 WIB, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan data kasus suspek. Kasus suspek hari ini adalah 11 orang, atau berkurang 1 orang, bertambah baru 4 orang. Pindah kasus dari kasus suspek ke probable adalah kosong atau nihil, ke konfirmasi adalah 1 orang, dan ke discarded adalah kosong atau nihil. Kasus suspek yang melaksanakan isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 4 orang. Isolasi di rumah sakit penunjang adalah 1 orang, dan isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 7 orang. Kasus suspek meninggal dunia adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus suspek discarded adalah 282 orang atau tetap. Kasus suspek hasil PCR negatif yang sembuh, kumulatifnya adalah 270 orang atau tetap. Kasus discarded meninggal dunia hasil PCR negatif adalah 12 orang atau tetap. Yang kedua, laporan data kasus probable. Kasus probable hari ini adalah kosong atau nihil. Kasus probable yang dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah kosong atau nihil. Kumulatif kasus probable meninggal dunia adalah 1 orang. Yang ketiga, laporan data pemantauan kontak erat. Kumulatif kontak erat yang masih dipantau adalah 276 orang, artinya bertambah 160 orang. Kasus kontak erat yang pindah kasus ke suspek atau konfirmasi ataupun discarded adalah kosong atau nihil. Kumulatif kontak discarded selesai isolasi mandiri 14 hari adalah 1.939 orang atau tetap. Yang keempat, laporan data kasus konfirmasi positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 344 orang atau hari ini bertambah 4 orang. Kumulatif kasus konfirmasi sembuh adalah 266 orang atau bertambah 10 orang. Kasus konfirmasi isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 adalah 6 orang. Isolasi di rumah sakit darurat adalah 8 orang. Isolasi mandiri di rumah masing-masing adalah 33 orang. Kumulatif isolasi gedung adalah 11 orang. Rinciannya yaitu isolasi di rumah isolasi Kota Blitar adalah 10 orang, dan isolasi di gedung Lek Pojok Garum adalah 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi meninggal dunia adalah 20 orang. Artinya hari ini bertambah 2 orang meninggal dunia. Selanjutnya saya sampaikan penjelasan perkembangan kasus COVID-19 di Kota Blitar. Penjelasan pertama perihal kasus konfirmasi positif COVID-19. Ada informasi baru kasus konfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 10 Desember tahun 2020 hari ini, hasil PCR positif sebanyak 4 orang dengan rincian 1 pindahan dari kasus suspek,
yaitu seorang laki-laki 76 tahun dari Kelurahan Karangtengah. Yang bersangkutan mengeluh sakit demam, badan lemas sejak tanggal 2 Desember yang lalu, dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang kedua, seorang laki-laki berusia 32 tahun dari Kelurahan Gedok, dan saat ini melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Yang ketiga, seorang perempuan berusia 43 tahun dari Kelurahan Kepanjen Lor, dan saat ini melaksanakan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar. Dan yang keempat adalah seorang ibu hamil berusia 33 tahun dari Kelurahan Kauman, dan saat ini melaksanakan isolasi di salah satu rumah sakit swasta Kota Blitar. Kasus konfirmasi yang kedua, informasi baru adalah sebanyak 10 orang telah dinyatakan sembuh atau negatif COVID-19 pada tanggal 10 Desember tahun 2020 hari ini, dan saat ini mereka tetap melaksanakan protokol kesehatan. 10 orang tersebut adalah sebagai berikut. 1. Seorang perempuan berusia 57 tahun dari Kelurahan Bedogrit yang merupakan kontak erat dari Kelurahan Bedogrit. Di sana ada seorang laki-laki berusia 31 tahun. Yang kedua, seorang laki-laki berusia 16 tahun dari Kelurahan Rembang yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Rembang. Di sana ada seorang laki-laki berusia 50 tahun. Yang ketiga, seorang perempuan berusia 22 tahun dari Kelurahan Gedok. Yang keempat, seorang perempuan berusia 24 tahun dari Kelurahan Bendo. Yang kelima, seorang laki-laki berusia 26 tahun dari Kelurahan Bendogrit. Yang keenam, seorang laki-laki berusia 38 tahun dari Kelurahan Gedok. Yang ketujuh, seorang perempuan berusia 43 tahun dari Kelurahan Sanan Wetan yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Yang kedelapan, seorang laki-laki berusia 15 tahun dari Kelurahan Sanan Wetan yang merupakan kontak erat kasus Kelurahan Sanan Wetan. Di sana ada seorang perempuan berusia 43 tahun. Yang kesembilan, seorang perempuan berusia 18 tahun dari Kelurahan Sanan Wetan yang merupakan kontak erat kasus Kelurahan Sanan Wetan. Di sana ada seorang perempuan berusia 43 tahun. Ini satu rumah dengan yang nomor 8 tadi. Yang ke-10, seorang perempuan berusia 56 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari yang merupakan kontak erat kasus konfirmasi di Kabupaten Blitar. Berikutnya kasus konfirmasi positif COVID-19, informasi baru yang ketiga. Ada seorang laki-laki berusia 52 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Pada tanggal 27 November tahun 2020 yang lalu, hasil PCR-nya positif. Pada tanggal 10 Desember 2020 hari ini, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Yang keempat, ada informasi baru, kasus COVID-19 positif, seorang laki-laki berusia 62 tahun dari Kelurahan Pelosok Kerep. Pada tanggal 10 November, pada tanggal 10 Desember tahun 2020 hari ini, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Selanjutnya adalah perkembangan tentang kasus suspek. Ada 4 item penjelasan dari kasus suspek. Yang pertama, informasi barunya adalah seorang laki-laki berusia 36 tahun dari Kelurahan Kauman sejak tanggal 8 Desember 2020 yang lalu, yang bersangkutan mengalami gejala penurunan indera penciuman. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Yang kedua, informasi barunya adalah kasus suspek seorang perempuan berusia 31 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Sejak tanggal 8 Desember yang lalu, yang bersangkutan mengalami gejala demam, nyeri telan.
Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kasus suspek yang ketiga, informasi barunya adalah seorang perempuan berusia 45 tahun dari Kelurahan Karangsari. Sejak tanggal 8 Desember yang lalu, yang bersangkutan mengalami gejala demam atau panas badannya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Dan yang keempat, informasi kasus baru suspek adalah seorang perempuan berusia 26 tahun dari Kelurahan Karangsari. Sejak tanggal 4 Desember 2020 yang lalu, yang bersangkutan mengalami gejala demam atau panas badannya. Saat ini yang bersangkutan melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Perkembangan selanjutnya yang kami sampaikan sebagai penjelasan adalah kasus kontak erat. Ada informasi baru kasus kontak erat, yaitu hasil tracing dan testing pada tanggal 10 Desember 2020 hari ini didapatkan sebanyak 160 orang dan saat ini melaksanakan isolasi mandiri di rumah. Kontak erat tersebut adalah sebagai berikut. Sebanyak 11 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Bedogrit. Di sana ada seorang laki-laki berusia 35 tahun. Selanjutnya, sebanyak 4 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Karangtengah. Di sana ada seorang laki-laki berusia 47 tahun. Selanjutnya, sebanyak 10 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan. Di sana ada seorang perempuan berusia 30 tahun. Selanjutnya, sebanyak 36 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Bendogrit. Di sana ada seorang perempuan berusia 57 tahun. Selanjutnya, sebanyak 5 orang kontak erat kasus konfirmasi klaster badan usaha milik negara. Badan usaha milik daerah. Selanjutnya, sebanyak 4 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan. Di sana ada seorang perempuan berusia 55 tahun. Selanjutnya, sebanyak 3 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan pula. Di sana ada seorang laki-laki berusia 38 tahun. Selanjutnya, sebanyak 3 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Sananwetan pula. Selanjutnya, sebanyak 5 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Gedok. Di sana ada seorang laki-laki berusia 72 tahun. Selanjutnya, sebanyak 2 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Karangtengah, yaitu seorang laki-laki berusia 48 tahun sebagai yang dekat dengan kontak erat tersebut. Selanjutnya, sebanyak 3 orang kontak erat kasus konfirmasi klaster salah satu instansi pemerintah di Kota Blitar. Selanjutnya, sebanyak 70 orang kontak erat kasus konfirmasi di Kelurahan Kauman. Di sana ada seorang perempuan berusia 14 tahun. Selanjutnya, sebanyak 2 orang kontak erat kasus konfirmasi klaster KPPS Pilkada Kota Blitar. Dan selanjutnya, sebanyak 2 orang melakukan rapid test dengan hasil reaktif. Nah, semuanya ini masih dalam proses penantian pemeriksaan selanjutnya untuk dilihat kepastiannya. Demikian Mas Didun yang bisa saya sampaikan. Iya, Pak Muklis, mungkin hari ini kita berharap jangan sampai ada klaster-klaster baru ya Pak Muklis, karena Amin. Kemarin ya, kan semuanya kita berharap demikian Pak Didun. iya, karena kemarin kita kan mengadakan ada pilkada gitu yang Iya. ini. Untuk yang di Karangsari Pak Muklis, ini tadi kan ada isolasi mandiri ya Pak Muklis nggih. Tentang kasus apa itu di Karangsari? Yang tadi konfirmasi apa tadi? Saya kok belum ini tadi. Yang kasus konfirmasi di Karangsari. Kelurahan
Karangsari. Yang di Karangsari tadi ada 2 kalau nggak salah. Ya, sudah hafal saya. Saya juga. Karangsari. Ini Tanjung Sari, Sosok Kerep. Untuk isolasi mandiri Iya. dipastikan bahwa mereka yang mungkin terkena ini tidak kemana-mana ya Pak Didi, Ya, Pak harus Muklis. tidak kemana-mana, tidak boleh. Iya, nggih, nggih. Ya, Ya. ya sudah, karena kan kita takutnya nanti kalau eh, kemana-mana ini yang kita takutkan ini. Eh, Ya. itu saja mungkin Pak Muklis. Semoga Nggih, Mas Pak Muklis diberikan kesehatan selalu. Amin, amin. Matur nuwun Pak Dindun. Nggih, nggih. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Muklis. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Dr. Muklis? Ya, karena kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar untuk akhir-akhir ini semakin melonjak, naik. Kita zona oranye, bahkan merah, mohon maaf, kita sudah zona merah. Harapannya adalah ayo kita bersama-sama ikut bertanggung jawab dan mendukung supaya zona merah ini berkurang atau berhenti, sehingga kita bisa segera turun kembali ke zona oranye hingga ke zona kuning. Harapannya itu sangat kuat, baik saya pribadi, kami sekeluarga, kita sepemerintah Kota Blitar, dan aparat penegak hukum, TNI, Polri, aparat keamanan, pertahanan keamanan, dan jajaran Forkopimda termasuk kejaksaan, dan seluruh elemen pemerintah serta DPRD Kota Blitar, dan seluruh masyarakat Kota Blitar tentunya pasti punya harapan untuk segera berakhir pandemi COVID-19 ini. Untuk itu tidak bisa berhenti kalau tanpa peran kita individu, keluarga, kelompok, dan seluruh warga atau masyarakat Kota Blitar dan sekitarnya dengan menerapkan protokol kesehatan secara utuh, tidak dikorting sedikit pun, secara patuh dan disiplin, dengan patuh dan disiplin tinggi, dengan terus-menerus dan selama mungkin. Itu yang pertama. Kedua, jaga kondisi badan tetap sehat, tetap fit dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, bersih, dan bergizi, serta istirahat yang cukup, olahraga ringan dan teratur, hindari berkerumun. Kalau terpaksa harus berkelompok atau bertemu, itu harus berjarak, ya, jaga jarak minimal 1,5 meter. Kalau minimal 1 meter, di depan mata kita virus COVID-19 sudah banyak sekali. Saya kira lebih menjauh adalah lebih aman. Berikutnya, hindari stres, ya, kemudian buat diri bahagia, buat diri baik-baik saja. Istirahat yang cukup, minimal rata-rata 8 jam setiap harinya. Kemudian segera memeriksakan diri jika ada keluhan. Dan selanjutnya pula, cuci tangan dimanapun berada, tetap waspada dan hati-hati, tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dimanapun berada, bersama siapapun dan kapanpun waktunya. Terakhir, kalau tidak ada kepentingan yang sangat atau mendesak, harap di rumah saja. Tunda atau batalkan kepentingan yang tidak begitu berarti bagi diri sendiri maupun keluarga. Bersabarlah serta berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pandemi di bumi pertiwi ini segera berakhir dan kembali ke zona hijau untuk selama-lamanya. Amin. Demikian Mas Bindun. Ya, terima kasih Bapak Dr. Muklis atas informasi dan sarannya. Semoga masyarakat Kota Blitar bisa bergotong royong, mempunyai kesadaran diri untuk memerangi COVID-19. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Muklis atas informasinya. Terima kasih kembali Mas Bindun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.